Nabi Isa bisa ngidupin orang mati loh. Ayo, gimana? Apa buktinya? Hah? Apa? Nabi Isa ditenggelin umatnya. Lah, emang begitu? Ngarang ente. Ini kebanyakan nonton kristologi nih. Mana ada Nabi Isa ditinggalin umatnya? Nggak ada. Yang ada Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu. Nabi Isa bisa, jadi ada satu kali ya, orang udah dikubur, beberapa hari digali lagi, dipegang dadanya, dibaca asma Allah, bangkit itu orang. Itu Nabi Isa tuh, dipegang dadanya. Coba ente kalau dipegang dadanya. Tambah mati. Nabi Isa bisa ngidupin orang mati loh. Ayo, gimana? Apa buktinya? Hah? Apa? Nabi Isa ditenggelin umatnya. Lah, emang begitu? Ngarang ente. Ini kebanyakan nonton kristologi nih. Mana ada Nabi Isa ditinggalin umatnya? Nggak ada. Yang ada Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu. Nabi Isa bisa, jadi ada satu kali ya, orang udah dikubur, beberapa hari digali lagi, dipegang dadanya, dibaca asma Allah, bangkit itu orang. Itu Nabi Isa tuh, dipegang dadanya. Coba ente kalau dipegang dadanya. Tambah mati. Nabi Isa maka digerali Ruhullah, karena hembusan nama yang keluar dari lidahnya terhubung dengan nama Allah SWT. Bibarakatihi Masya Allah. Maka dia menghidupkan yuhyil mauta. Dia menghidupkan yang mati biiznillah. Tapi coba lihat. Itu pohon bisa jalan gak? Sama Nabi dipanggil. Hai pohon, kamu sini. Jalan itu pohon. Saktian mana ya? Pohon yang gak bisa jalan, itu jalan sama Nabi Nabi SAW, kata Sayyidina Anas, Sayyidina Jabir, dan sahabat-sahabat yang lain, Nabi ini suka jalan-jalan. Pas mau buang air, itu tempat sembunyi gak ada. Maka Nabi mengatakan, Jabir, itu pohon kurma yang 3 itu, nah 2-nya panggil sini. Sampaikan salamku. Jadi itu sahabat nyampain salam Nabi kepada pohon, lalu pohonnya jalan, Pak. Itu lebih dahsyat daripada menghidupkan yang ada yang lebih dahsyat lagi. Nabi nyander nih. Tahu-tahu dibuatin mihrab. Ditinggalin sandarannya. Sandarannya ditinggalin, itu sandarannya nangis dan terdengar oleh semua orang yang di dalam masjid. Halo. Bocil, kamu kalau dengerin suara tembok gimana? Lari gak? Pohon kalau ngomong gimana? Lari. Emang gak bisa jadi nabi deh. Nabi palsu bisa. Kalau nabi mah kuat. Dengerin suara gitu kuat. Kita ada gerak dikit pohon apa tuh? Nangka. Dikira ada tuyul. Penakut. Maka antum jangan coba-coba belajar wirid kebatinan. Takutnya nanti datang sesuatu, otaknya langsung rusak. Nanti jadi halu. Banyak loh orang halu itu begini. Ya, banyak hari ini. Datang ke saya ngaku jadi Imam Mahdi. Kita lihat jidatnya gak lebar, hidungnya kurang mancung ke dalam. Kita tanya, ente famnya mana? Familiar katanya. Marga apa? Marga satwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak hari ini. Itu akibat apa? Masa pandemi kemarin, orang banyak buka ijazah online untuk amalan pribadi. Bukan ijazah ammah sholawat. Kalau sholawat boleh ijazah ammah. Akhirnya apa? Halu. Ya. Makanya nggak boleh ngamalin wirid kalau nggak diijazahkan oleh mursyid. Jangan coba-coba. Ya, itu agak ketat. Mending nggak usah punya wirid. Wirid biasa aja, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar. Udah. Sholawat 313 tiap hari udah cukup. Karena sholawat syaikhun liman la syaikhalah.
Orang yang belum ketemu mursyid, jadikan sholawat penunjuk jalan dia ketemu mursyid. Bayangkan Nabi Muhammad SAW. Itu baru sederhana, apalagi yang dahsyat. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW dan menjadi keramat umat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pewarisnya, menghidupkan kolbu yang mati. Itu lebih hebat dari semua keramat dan semua mukjizat. Kolbu yang keras, kolbu yang mati itu hidup sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, hadis Bukhari Muslim, ini hadis sahih. Ya, saya jarang-jarang baca hadis dhaif. Kalau dhaif kita jelasin dhaif. Kalau palsu kita sebutin ini hadis palsu. Sayyidina Abu Hurairah yang suka sama kucing radhiyallahu taala anhu mengeluhkan, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai baginda, hafalanku susah. Ya, mungkin dia makan micin, nggak ada micin zaman itu. Datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai baginda, hafalanku sulit untuk diingat. Abu Hurairah itu pakai rida, ini namanya rida. Ridanya terlalu kenceng, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubsud rida'ak, lapangkan ridamu, selendangmu dilapangkan. Jadi pakai begini sunnah ya. Kalau sholat jangan taruh di lantai, dipakai ini amalan Nabi, para sahabat, terutama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini sunnah. Enggak mesti ulama pakai beginian. Ya kalau Jumatan pakai ya, Jumatan pakai. Jangan taruh di bawah. Amalkan, itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Sejak hari itu hafalanku menjadi kuat dan wama nasitu syai'an, aku tidak pernah lupa apapun yang aku dengar. Apa hubungannya ini sama hafalan? Ada hubungannya enggak? Enggak ada. Nah, itu salah satunya, melapangkan dada, membuat cahaya di kolbu, menghidupkan kolbu yang mati. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak jumpa secara fisik, tapi beliau beri kabar gembira, tidak ada orang mengucapkan salam kepadaku kecuali aku balas salamnya. Maka aqul lakum, saya sampaikan ya, salah satu doa mustajab, gak mesti di multazam. Kan gak semuanya punya modal. Apa doa mustajab? Doa setelah sholawat, karena Rasulullah SAW hadir menjawab dan menaminkan. Jadi kalau ada hajat, ngapain? Baca sholawat. Panggil baginda Rasulullah SAW, sholawat kepada beliau, baru sebut hajatnya. Maka sholawat mutlak untuk Nabi, jangan sholawat karena ada hajat. Nanti untuk hajat kita doa setelah sholawat. Sholawatnya fokuskan untuk beliau, tanda cinta umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh disebut as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nurun ala nur. Salawat kepada baginda itu nur berlapis nur. Nah, ini yang susah, sekolah itu otaknya lelet, itu banyakin salawat aja. Ya, saya buktinya. Saya dulu paling benci ngapalin Quran sama hadis. Berkah salawat dan zikir 40 hari, 40 malam disuruh guru, waktu itu masih remaja. Sampai hari ini kalau baca kitab sulit lupa. Kalau gimana? Sulit ingat apa sudah lupa? Sulit ingat apa sulit lupa kalau baca? Sulit ingat. Kebanyakan makan micin. Ya. Maka saudara-saudariku, pesan Sayyidina Anas ini semoga memantik kita semua, menghidupkan majelis ilmu yang bermanfaat, ilmu yang isinya menambah nur dalam kolbu, menambah cinta di dalam kolbu. Jauh-jauhi bertengkar masalah nasab, ya, kita cinta semua mereka. Saya meyakini kiai-kiai senior Jawa itu zuriat Nabi Muhammad SAW, ya, termasuk apalagi yang jalur Sadah Alawi, termasuk Said Ibrahim jalur Saidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Meskipun di Indonesia nggak banyak zuriatnya, tapi mursyid tarekat Qadiriyah banyak di sini. Kalau tawasulan salah satunya ke siapa?
ila ruhi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Kita udah biasa. Dan beliau jalur Sayyidina Hasan, ibunya Husaini. Campur. Dan kabar gembiranya apa ini yang kita sampaikan di banyak tempat. Imam akhir zaman, kata Nabi SAW, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi dariku. Kalau Nabi titik di situ, maka ulama bisa jadi Mahdi. Tapi Nabi nggak titik di situ pakai koma. Al-Mahdi minni min waladi Fatimah, dikhususkan dari zuriat Sayyidatina Fatimah. Maka fitnah akhir zaman salah satunya adalah fitnah nasab. Maka saya berpesan kepada diri sendiri dan siapapun yang berbicara nasab. Kalau bicara, bicaralah keilmuan. Ilmu itu di kolbu, bukan hanya di sini. Kalau ilmu di kolbu, pasti dia tidak benci-benci. Pasti dia tidak sombong. Pasti orang kalau berbeda pendapat tidak bertengkar. Semoga Allah rahmati kita yang hadir. Allah beri cahaya kolbu kita semua. Amin. Allah tambahkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, zuriat Rasulullah SAW, dan pewaris ilmu Rasulullah SAW. Amin. Semoga kalau umur panjang, Allah jadikan kita orang yang mengikuti pewaris mutlaknya Sayyidina Al-Imam Al-Mahdi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala haidina wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal baitihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.